Jujur ya, saya jadi berasa kayak call center Kak. Terus tiap hari saya Ada yang teleponin. diteleponin terus. Ya alhamdulillah ya rezeki. Tapi di antara semua orang telepon juga nggak semuanya mulus pure untuk usaha. Ada juga yang hanya iseng-iseng. Ada bahkan yang hanya mencaci maki. Ada bahkan yang hanya ada sampai perbuatan pelecehan seksual melalui phone. Saya sekarang tidak pernah akan berharap dengan yang namanya manusia. Harapan saya satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala apapun beban yang kita punya, masalah yang kita punya, kekurangan apa yang kita punya, udah kita gantungin aja semuanya, kita percayakan semuanya sama Tuhan kita masing-masing. Ini taro. Ya, ini red velvet, ini taro, ini matcha, ini mocha. Sore kakak. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Waduh, Kak Rini ya? Iya. Waduh, masih Kak ingat Rini. nih ya? Masih inget dong. Kak Rini ini sekarang buka di daerah Condet nih Kak. Kenapa bisa punya cabang di sini nih Kak? Awalnya gimana Kak? Awalnya, kalau untuk awalnya sih sebetulnya kita saya sama suami udah planning dari beberapa bulan yang lalu ya. Dari hasil dagang saya di Kalibata, saya kumpulin. Kenapa saya punya planning untuk buka cabang lagi? Karena saya nggak mau stuck di situ-situ aja Kak. Saya mau kembangin lagi gimana caranya harus bisa gitu. Dan alhamdulillah doa saya, usaha saya terkabul bisa kebuka sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah berapa lama Kak? Kalau di sini baru bukanya sih baru kurang lebih 1 minggu. 1 minggu? Ya, 1 mingguan. Gimana 1 minggu? Alhamdulillah nih 1 responnya. minggu, alhamdulillah udah masuk di kantong ya. Untuk nabung aja itu udah 1,5. 1,5 1 Ya, minggu. ya, Lumayan alhamdulillah. banget ya. Berapa box bawanya Kak? Ya, hari pertama saya bawa 5 rasa. 5 rasa. Jadi 5 box. 5 box. Ya. Alhamdulillah itu sisa 1 box. 1 box. Lumayan ya Kak. Ya, alhamdulillah. Berarti responnya di sini bagus juga nih Kak. Alhamdulillah karena setiap kali umpama saya ada planning untuk buka di satu tempat, saya pasti survei dulu sih. Betul. Survei lokasi untuk di sini tuh ramai atau enggak, saya harus bisa baca lokasi dan kondisinya sih. Dan ini juga ya, yang nggak jualan yang sama juga ya. Iya. Kan waktu itu bilang bangkit dari keterpurukan ya Kak ya? Ya, betul. Terus gimana tuh Kak? Sebetulnya sih dari mungkin yang sudah pernah nonton YouTube dari kakak atau channel lainnya, saya memang banyak menceritakan tentang kisah hidup, perjalanan hidup saya gitu ya. Dan alhamdulillah yang pahit-pahit udah kalau bisa kita lupakan, kita singkirkan hanya sebagai pelajaran aja, pelajaran penting dalam kehidupan ya. Cuma di sini saya usaha untuk bangkit dan bangkit lagi gitu. Dari sekian perjalanan saya ini kurang lebih 1,5 tahun Kak. Udah buka ini kurang lebih 1,5 tahun. Banyak hikmah atau apa ya, pelajaran berharga banget. Saya udah dari channel kakak, salah satunya ngebantu saya sekali, ngebantu saya banget. Itu tuh banyak saudara-saudara yang sudah bergabung dengan saya Kak. Saudara-saudara yang tidak dikenal ya dari YouTube begitu kan, mereka tahu nomor saya dari kakak, dari YouTube kakak. Itu dari paling jauh kita dari Brunei Darussalam Kak. Wow, jauh banget. Paling jauh dari sana. Kemudian ada juga dari Malaysia, itu yang belajar resep Kak. Belajar resep. Alhamdulillah saudara-saudara saya jauh. Bahkan ada kalau untuk dari Pulau Indonesia itu ada dari Aceh sampai ada dari Samosir, kemudian ada dari Kaltara, ada dari Papua juga ada. Jauh-jauh banget ya. Alhamdulillah. Kalau untuk dari Jakartanya ada beberapa aja, kemudian ada dari Bekasi. Nah kalau untuk yang join franchise-nya, alhamdulillah baru 2 orang. Di sini kan saya membuka mitranya ada 2 pilihan Kak. Gimana tuh? Ada yang hanya belajar resepnya saja, atau franchise dengan booth gitu. Awalan saya memang buka untuk franchise yang lengkap ya, booth, resep, kemudian detail semuanya dapat itu range harganya kurang lebih 7 juta. Tapi sekarang saya membuka franchise-nya itu dapat booth sama resep gitu. Jadi dapat sepaket itu booth dengan resepnya aja. Jadi sekarang ada 2 pilihan nih. Ada jadi lebih meringankan biayanya aja sih ya, lebih murah. Kalau untuk franchise nanti boothnya sama gini Kak? Kalau untuk booth sama, hanya yang bedakan kita kasih keterangannya misalkan franchise di cabang apa gitu. Oh, franchise ya. Kalau di sini kan cabang ya, cabang. Iya. Beda kalau ya. cabang punya saya sendiri. Punya kakak sendiri. Setelah tahu banyak orang yang tahu nih dari kakak, kakak ngerasanya gimana Kak? Itu nggak gampang Kak, karena jujur ya,
saya jadi berasa kayak call center Kak. Iya. Itu setiap hari saya Ada yang diteleponin terus. Ya alhamdulillah ya rezeki. Tapi di antara semua orang telepon juga nggak semuanya mulus pure untuk usaha. Ada juga yang hanya iseng-iseng. Ada bahkan yang hanya mencaci maki. Ada bahkan yang hanya ada sampai perbuatan pelecehan seksual melalui phone. Oh gitu. Ada Kak, ada beberapa gitu. Ya tapi kembali lagi kalau hal di luar produk saya itu pasti saya langsung tidak menggubris ya. Iya. Apalagi yang berbau dengan pelecehan seksual itu sudah pasti. Gitu. Bisa sih Kak. Ada beberapa pengalaman pahit banget dan bisa dibilang lucu juga gitu kan. Ketika pengalaman sedikit cerita aja itu mungkin ya sebetulnya sih wajar ya karena resiko nomor saya kan dipublish ya. Jadi ya untuk memudahkan saya juga mengenalkan produk saya ke mitra-mitra saya. Terus juga resiko minusnya ya itu dia, ada yang hanya iseng-iseng, ada juga hanya berkenalan aja, atau ada juga yang curhat-curhat aja gitu. Lucu sih. Aneh-aneh ya. Jadi pengalaman menarik aja sih buat aku gitu. Kebetulan kan memang basic aku kan call center ya sebelumnya. Jadi ya memang saya bisa public speakingnya ke orang-orang tuh ya mungkin mereka yang curhat jadi nyaman atau apa gitu sih. Oh my god. Buat pengalaman aja sih, buat seru-seruan juga. Seru-seruan gitu. juga ya. Dan plusnya ya yang join ke saya ya rezeki saya, rezeki juga ke mereka. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Dari hasil ini nih udah bisa ngapain aja nih Kak? Buat menginspirasi lah. Ya, alhamdulillah sih, saya nggak muluk-muluk ya. Saya hidup berkecukupan aja itu udah syukur, alhamdulillah banget gitu ya. Ibaratnya bisa nyenengin anak, apapun kebutuhan anak bisa terpenuhi, beda banget dengan kondisi lalu ya. Intinya sih hanya nggak ada utang aja sih Kak. Nggak ada dulu utang ada utang aja. ya? Iya, banyak banget Kak. Oh gitu, Gitu, dijual bukannya atau saya apa? bangga ya. Itu dari koperasi ya, yang penagihannya itu ya bukan main ya, memalukan, itu pahit banget sih. Intinya sih hidup bersih dari utang itu udah bersyukur banget Kak. Bersyukur banget, tidur ya. Juga jadi nyenyak ya, makan juga istilahnya makan pakai gorengan aja udah senang banget, udah happy. Dibanding dulu tuh yang makan aja udah pikir kesana sini ya. Saat ini cita-cita dan harapanku untuk anakku yang nomor 2 untuk aktif di badminton, insya Allah doain aja jadi atlet ya, semoga ya, amin. Tuh kemudian juga untuk kakaknya saya fokusin ke desain grafis, memang dia bakatnya lebih ke desain Kak gitu. Dan pokoknya untuk segala kebutuhan rumah tangga, anak-anakku semuanya alhamdulillah terpenuhi. Dari gitu. Usaha ini nih? Ya, dari usaha ini Kak. Wow. Bukan dari mana-mana. Pokoknya support dari suami istri gitu ya? Iya betul. Berdua? Iya betul. Untuk keluarga gimana Kak? Untuk keluarga, ya itu doanya aja lah ya. Yang penting intinya sih saya nggak perlu doa dari siapa-siapa, saya hanya butuh doa dari kedua orang tua saya. Orang tua. Gitu. Dan kemarin saya buka di sini juga saya minta restu dari kedua orang tua saya dan mertua saya. Gitu. Itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dua orang tua tuh sangat-sangat itu nomor satu yang nomor harus satu ya? kita jalani gitu. Segala apapun usaha ya kita harus minta restu dari kedua orang tua sih gitu Kak. Oke. Kan tadi saya nanya dari hasil ini udah bisa gitu-gitu aja. Kira-kira tabungannya udah banyak belum nih Kak? Oh tabungannya? Tabungan. Dulu katanya nggak punya uang sama sekali, gimana? Oh sama sekali Kak. Gimana? Nah, kalau cerita itu jatuhnya malah jadi kayak lucu ya Kak ya. Lucunya karena itu pernah ngerasain yang namanya di saldo ATM itu anggaplah 49.000. Mau narik kurang dong. Narik susah dong. Saya mau narik 50.000 aja. Setidaknya bisa untuk makan saat itu. Nah, saya pernah nih adalah teman saya, nggak perlu saya sebutin namanya. Itu saya minjem 50 pada besok saya ganti, saya bilang gitu nggak dikasih dengan alasan katanya bla 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 bla. Oke, nggak apa-apa ya kan. Kembali lagi dari pelajaran saat itu, saya sekarang tidak pernah akan berharap dengan yang namanya manusia. Harapan saya satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala apapun beban yang kita punya, masalah yang kita punya, kekurangan apa yang kita punya, udah kita gantungin aja semuanya, kita percayakan semuanya sama Tuhan kita masing-masing. Gitu, insya Allah Kak semuanya akan dikasih mudah. Karena yang dulu-dulu itu, Rini yang dulu itu selalu bergantung dengan manusia Kak. Gitu. Sekarang baik itu anak atau suami atau teman, apalagi teman, saudara, jangan pernah kita bergantung kepada
kepada mereka. Hanya kita gantungkan semuanya, kepercayaan kita semuanya, beban hidup apa segala macam, persoalan sesulit apapun itu, kalau kita bergantung sama Tuhan, insya Allah akan dikasih kemudahan, Kak. Amin. Iya betul. Tapi alhamdulillah sekarang nih tabungannya ada terus nih. Alhamdulillah. Nggak pernah kosong lagi Dia nih. nggak pernah sepi lah, setidaknya lah. Alhamdulillah ya, Kak ya. Ada penghuninya lah di ATM. Amin. Oke Kak, boleh tahu lagi dikit lagi Kak. Boleh. Yang paling tinggi omset paling tinggi banget Kak, berapa Kak? Kita nggak usah bicara Kalibata ya. Ah, ah. Kalibata kan ya udah range-nya. Sebetulnya gini sih Kak, aku dikasih rezeki flat aja itu udah bersyukur ya. Udah bersyukur. Aku nggak mau yang viral tiba-tiba rame kemudian tiba-tiba Hilang. jatuh gitu. Ya. Aku nggak mau. Justru aku malah maunya yang flat aja. Yang penting pemasukan stabil gitu sih Kak. Tapi kalau bicara omset di Condet ini, 4 lapak baru saya ini itu hitungan pemula ya Kak ya, baru ibaratnya tamu baru di sini itu udah sangat lumayan Kak. Sangat lumayan. Iya, itu sehari aja, hari kedua, hari ketiga itu aku bisa nabung itu 600. Itu Bersih ya? belum itu ya, belum apa ditambah kayak makan, Oh, iya, jajan iya. anak keperluan gitu. Pokoknya untuk nabung aja itu 600. Lumayan alhamdulillah tuh Udah ya bisa Kak. satu hari. Berarti usaha kayak gini sebenarnya sangat menjanjikan banget nih Kak. Sangat menjanjikan. Jadi ini buat orang-orang yang pengen punya usaha boleh banget ya Kak ya. Boleh banget, boleh banget. Boleh Karena banget, aku ya. di sini juga ngasih harga sangat-sangat terjangkau, apalagi ada pilihan baru ini ya, yang buat dengan resep aja. Terus juga modal kita segala macam kesananya juga sangat-sangat minim ya, sangat murah sekali. Hasil sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi sebutin lagi Kak nomor Kak. Apa namanya, nggak apa-apa kan Kak? Enggak apa-apa. Nomornya sebutin lagi, Kak, biar Intinya, orang. Insya Allah kalau yang memang jodohku, memang rezekiku, boleh hubungin aku 0856 959 02702. Oh, jadi kalau Buat yang serius untuk usaha ya, insya Allah kita bermitra bareng-bareng. Amin. Sukses kaya. Amin. Oke Kak. Jadi harapannya ke depan gimana Kak? Selain tadi itu Kak? Oh ya, harapannya aku pingin punya mitra lebih banyak lagi. Amin. Dan sorry tadi aku belum sebutin untuk mitra yang Oh ya? resep aja, itu aku sudah bergabung totalnya 40 mitra. Yang resep aja ya, Yang resep aja udah 40 mitra. udah 40 mitra. Wow, banyak juga ya. Kakak bisa kalikan ya something Ya lumayan lah. lumayan lah. Wow, Gitu. mantap. Kalau yang franchise jujur baru 2. Baru Kalau 2. cabang baru 1, Baru jadi 1. 2, jadi 4. Kalau untuk harapannya sendiri, aku pingin buka satu tempat yang memang ibaratnya kepalanya nih Kak. Kepalanya nih untuk ruko, sebuah ruko, jadi bisa makan di tempat, produksinya di situ. Terus aku ada tambahan menu-menu lain. Itu cita-citaku sama suamiku. Amin. Jadi di Semoga rumah tuh khusus untuk istirahat kita aja. bener-bener Kak. Gitu. Oke, amin deh Kak. Mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Amin. Ini taro. Ya, ini red velvet, ini taro. Oke, terus Ya. Kemudian ini strawberry coklat. boleh dilihat. Ya, strawberry coklat. Oke. Ini bawahnya kebetulan setengah-setengah, nanti kalau kurang tinggal kita ambil lagi Kak, karena ada stok di Kalibata. Ya. Kalibata kesini nggak terlalu jauh ya Kak ya? Nggak jauh. Ini matcha, ini mocha. Oh ini maca nih. Ya, matcha. Oke. Ini mocha. Muka sama coklat mirip-mirip ya Kak? Iya, hanya beda aromanya aja. Aromanya ini sedikit aja ya? kayak aroma kopi gitu. Oke. Nah, ini Terus? vanilla, ini pandan. Oke. Ini the best favorit nih. Iya. Favorit. alhamdulillah. Yang Jadi di sini paling favorit yang mana Kak? Untuk di sini ya di Condet ini? Untuk saat ini sih belum ketahuan favoritnya semuanya apa, karena semuanya cepat habisnya bareng. Oh gitu. Paling cepat habis jam berapa Kak? Kita paling cepat habis kemarin tuh jam 8 udah habis. Jam 8. Ini karyawannya? Ini karyawanku Oke, dengan siap. Baikin. Bayin. Ya. Hai. Yang bikin enak kan ini ya Kak ya? Iya betul. Ini nih Kak ya? Ini primadonanya, ini Primadona. rahasianya. Rahasianya nih. Lezat kali ya? Lebih gurih kali ya? Iya, karena mungkin orang bisa bikin ya cuma kacang aja, cuma kan untuk rahasianya atau yang beda dari saya kan adalah khasnya sendiri. Oh gitu. Iya, Ini katanya lagi buatin, ada yang beli nih. Baru Iya, buka ada yang langsung beli. ada yang beli. Alhamdulillah ya Kak ya. alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Wah. Tapi di sini udah ada yang nanya-nanya belum? Nanya-nanya Kayak untuk pengen usaha. Heeh. Belum sih. Belum ya? Belum. Karena kan baru 1 minggu ya. Justru yang kenalin saya banyak gitu. Yang- Ibu oh, ini ada ibu di yang sini. Kalibata ya gitu. Oh, Ya. jadi udah terkenal banget Gitu. ya. Kalau Cidimari. Iya, di Mari itu maksudnya di Mamari. Iya, di Mamari nih nama orang ya. Namaku. Nama kakak ya. Ya, di Mamari ini di sini.
Harganya sama aja apa gimana, Kak? Harga tidak ada beda, semuanya sama di Kalibata. Dari harga berapa? Start 10.000 sampai 18.000. Sampai 18.000 yang Iya. paling mahal ya. Dia lagi bikin apa tuh? Yang campur ya? Ini lagi bikin matcha, red sama vanilla. Itu aja ya. 10.000. Oke. Jadi ininya nih Kak, ada dua ya Kak? Iya, ini yang 10.000, ini yang di atas 10.000. Ukurannya tahu nggak Kak? Berapa Kak? Ini ukuran apa ya? 4 kue kayaknya. Nggak, Kalau ini maksudnya kan 3 nggak ada- kue. nggak Oh, nggak ada. Nggak ada itunya Nggak ya? ada. Hari ini bawa berapa? Ini Kalau bawa berapa ya, Kak? kacang kan stok di rumah. Kalau stok di rumah itu kacang ada ini 5 toples gini. Jadi kalau habis tinggal bawa gitu sih. Tapi kuat berapa lama nih? Kalau Kalau udah jadi ketahanannya ini bisa kurang lebih 1,5 atau 2 bulan lah bisa. Oh, 2 bulan Asal masih bisa. jangan kebuka atau Tutup kena rapat. angin atau kena air nggak boleh. Oke. Kalau untuk bahannya apa namanya? Kalau Kalocinya? kalocinya itu kan jenis makanan kita kan kue basah ya Kak. Ah. Jadi harus sekali habis sih sebetulnya. Oh gitu. Gitu. Jadi hari itu bikin harus habis. Ya, jadi kalau untuk saya sendiri untuk jual besok lagi itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kakak nih beli, umpama nggak habis kakak makan di rumah, kakak simpen di kulkas, besok pagi dimakan mau tambah enak gitu. Tapi kalau untuk jualan Tapi kalau untuk jual lagi karena aku bikin dari pagi jam 9, untuk jual lagi besok kan ketemu sore lagi, itu rasanya akan beda. beda. Kak. Oh, jadi fresh ya. Jadi Iya. bikin habis di sini. Habis bikin. Kalau kacangnya boleh kita tambah gak Kak? Kalau orang misalnya Oh boleh, boleh. Bebas di sini. Bebas. Oh, gratis ya, nggak bayar lagi. Oh enggak dong, Enggak. tenang aja. Tenang aja, Ini taro ya, taruh. taro kemudian matcha kakak belum nyoba ya. Boleh. Dia selalu ditutup rapat karena memang kan ini nggak boleh ini ya Kak ya. Iya, Harus nanti, terlihat nanti berdebu atau Berdebu. jadi angin-anginan, nanti Oh. masuk angin jadi. masuk angin. Ini vanilla ya. Iya, boleh. Ini kalau setengah bisa jadi berapa porsi Kak? Pokoknya kita hitungannya sebok ini tuh bisa jadi 10 porsi. Satu box ini bisa jadi 10 porsi. Iya. Lumayan lah. Baru 1 minggu di sini ada gak pembeli yang balik lagi Kak? Ada, Ada. karena kenapa aku bilang ada, kemarin kan kebetulan banyak kan minta libur, ada urusan jadi aku yang jaga langsung. Itu tuh ada yang bilang, Kak tinggal rasa apa? Berarti kan memang sebelumnya sudah pernah mencoba. Oh betul. Iya. Oke, jadilah kayak gini nih. Nah, kacangnya aku kasih ekstra ya. Jadi bebas ya kalau orang minta, boleh lagi ya. Boleh ya. Gitu. Nah ini Udah ya nih. 12.000-nya. Jadi segini satu porsi 12.000 aja. Iya. Tadi rasa apa aja Kak? Lupa Kak. Ini ada rasa red velvet, taro, matcha, sama vanilla. Oke, siap kita cobain deh. Ini guys, gua cobain lagi ya. Kalau Cidimari, kita cobain aja langsung ya. Di sini jadi memang resepnya kacangnya ya, intinya yang bikin enak banget, bikin gurih, bikin legit itu kacangnya. Jadi memang resepnya itu resepnya si kakak sendiri. Jadi makanya banyak orang yang pengen jualan tapi pengen resepnya, boleh banget tuh hubungin ke kakaknya. Jadi tadi di situ ada nomornya, hubungin aja. Langsung aja gue cobain ya. Gue ambil yang porsi 12.000 ya, 4 rasa. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, makan enak. Teksturnya kenyal banget. Dari kacangnya manis, gurih, enak, berasa, enak banget. Pokoknya yang suka banget dengan kaloci ataupun mochi seperti ini sejenis mochi ya. Ini khas kali Pontianak seperti ini yang viral banget. Ternyata enak nih. Semoga aja si kakak ini usahanya berjalan panjang ya, karena kan rata-rata makanan yang viral itu cuma kadang-kadang sebentar doang. Ini alhamdulillah nih kakak udah 1,5 tahun. Sekarang udah punya cabang nih dia. Mantap nih. Enak banget nih. Jadi ini resepnya memang diperjualbelikan nih sama si kakaknya. Tapi kalau orang nanya-nanya, mestinya nanya ke kakaknya aja langsung. Ya, enak banget nih pokoknya. Wajib cobain. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba kaloci yang di daerah Condet, Batu Ampar, sekitaran Jakarta Timur ya. Ini ada nih baru 1 minggu jualan di sini. Tapi alhamdulillah nih, paling tinggi bisa 1,5 juta. Keren, mantep. Lagi, mari makan, makan enak. Ini kacangnya masih banyak banget ya, sayangnya kalau dibuang, jadi mendingan dimakan. Entah ini campurannya ada bumbu rahasia aja, gua nggak tahu ya. Enak banget tapinya. Jadi itu kacangnya masih ada kasar-kasarnya ya, masih ada yang nggak semuanya halus. Jadi waktu digigit ada rasa
krenyes-krenyesnya, enak banget. Jadi sekali lagi yang penasaran, datang aja sini cobain ya. Ini tadi adanya beli lagi nih sekarang. Iya. Suka? Suka ya? Sukanya yang mana? Rasa apa? Yang matcha sama yang strawberry. Matcha sama strawberry. Mau beli yang 10.000 apa yang 12.000? 12.000. Ini kebanyakan yang beli anak-anak ABG, anak kecil atau orang dewasa sih, Kak? Hampir semuanya, Kak, kalangan. Cowok-cowok, bapak-bapak ada juga? Ada. Ada ya? Untuk istrinya katanya lagi ngidam katanya. Oh, ada orang ngidam Ada. Kaloci ya? Penasaran daripada di Kalibata mendingan di sini katanya. Yang deket ya? Iya. Jadi tadi yang merah ini apa, Kak? Strawberry, Strawberry matcha. sama matcha ya? Tadi satu lagi apa? Vanilla, taro. Jadi memang harus tertutup ya, Kak ya? Biar ditutup gini Iya, ya? betul. Biar nggak kena debu juga, Biar higienis. tetap higienis. Selonjor itu dipotong berapa? Kira-kira atau gimana? Ya, sekira dari ibu aja tadi gede-gedenya segini katanya. Oh, Jangan bisa, terlalu gede juga ini. bisa kecil-kecil tergantung orang maunya juga kali ya? Ada yang minta dipotong-potongin kecil-kecil lagi nggak? Enggak juga, Nggak ada? sesuai standar katanya. Standar ya? Ntar kekecilan ntar malah kekolme. Wah, ini hujan nih kayaknya nih. Iya Gelap banget, nih, Kak. dari Baru buka. kemarin nih. Tapi makanan ini hujan-hujan enak, Kak? Enak kali ya? Tetap enak ya? Iya, enak. Enak Gimana aja. adanya? Enak nggak? Enak Hujannya tuh juga katanya. kayak gini. Paling banyak orang beli berapa porsi, Kak? Paling banyak waktu sini. itu ada yang 7 rasa langsung, ada yang 4 rasa, ada. Ya, makasih ya. Makasih ya. Nah kan Adek, untuk yang pesenannya apa? Rasanya taro, red sama pandan. Yang 10.000 ya? Biasanya adeknya 15.000 ya, Dek? Oh, langganan juga dia? Langganan pas Oh. buka. Udah tahu nih kakaknya? Udah kenalin nih, Kak? Lumayan lah, ada 3 orang yang langganan. Baru 1 minggu udah ada langganan nih. Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Gimana, Dek? Selama jajan di sini, Dek? Paling suka rasa apa? Rasa pandan. Tahu dari mana? Lewat aja atau gimana? Iya, lewat aja. Lewat aja. Terima kasih banyak ya. Makasih ya. Ya. Nih habis kehujanan nih kakaknya nih. Iya nih. Tadi kakak namanya siapa, Kak? Aku namanya Iin Nurhana. Kak Iin. Waduh, gimana, Kak? Alhamdulillah lancar ya, Kak? Alhamdulillah sih, meskipun basah-basahan ya. Basah-basah. Yang penasaran, kalau Cidimari cabang Condet Batu Ampar 3 ini lokasinya nggak jauh dari pemadam kebakaran atau depan seberangan sama Alfa atau patokannya pos FBR. Itu aja ya? Itu aja. Itu kali itu? Alvia Alvia Salon. Salon. Itu ya? Bukanya dari jam berapa di sini, Kak? Kalau di sini lebih awal dari jam 3 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 aja ya Iya. di sini ya? Setiap hari nih? Ya, liburnya Senin. Senin libur. Sama seperti di Kalibata, Senin libur juga. Oke, Kak. Semoga nanti usaha ini makin tambah ramai ya, Kak? Amin. Makin tambah Ya berkah. Allah, amin. Makin tambah dikenal ya, Kak ya? Amin, amin, amin. Jadi sekali amin. lagi yang penasaran belum pernah cobain nih untuk wilayah Condet, teman-teman saya yang di daerah Condet ya, pengen nyobain kaloci. Ini ada di sini nih, gak jauh-jauh Iya. ya, Kak? Iya, Enak, asli nih buatan Kak Rini. iya. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.